Oke, selamat pagi. Ayo kita jalan pagi lagi sambil cerita-cerita. Kali ini aku mau bercerita tentang, bukan bercerita sih, aku akan membahas pertanyaan dari salah satu temanku kemarin yang di salah satu videoku tentang bagaimana cara untuk ngomong depan kamera. Jadi kemarin temanku itu dia bertanya gini, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa overthinking ketika memulai. Karena yang memang yang paling berat itu ketika kita memulai dalam hal apapun. Entah mungkin rasa takut dalam mungkin takut untuk diceng-cengin teman-teman, takut gagal, takut dikira so asik. Ini dalam konteks ngomong depan kamera ya. Tapi sebenarnya aku bisa membahasnya dalam banyak hal. Mungkin juga takut dalam konteks memulai bisnis atau memulai apapun. Intinya adalah bagaimana mengatasi overthinking dalam memulai suatu hal. Oke, kali ini kita mengambil rute yang cukup berbeda. Kita ada di tengah kota, mungkin banyak sekali distraksi di sini. Ini hari Sabtu. Kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu. Oke? Ritual Caminante. Ritual Caminante adalah ritual yang melihat jam. Jadi sekarang pukul 6.37, 14 Februari 2026. Selamat hari Valentine buat yang merayakan. Selamat hari weekend. Selamat berolahraga buat dirimu. Selamat santai-santai. Selamat ya apapun yang kamu lakukan lah ya. Tapi kali ini ayo kita jalan-jalan, kita cerita-cerita. Aku akan bercerita berdasarkan pengalamanku ya, bagaimana cara mengatasi rasa takut tersebut. Yang dalam konteks di sini aku mengatakan dalam konteks memulai channel YouTube, berbicara depan kamera sebagai orang yang baru memulai journey ngomong depan kamera itu di usia 30. Aku punya semacam pengalaman yang ingin aku bagikan di sini. Halo. Air terjun. Oke, sekarang kita akan. Bentar, aku lagi lihat itu. Sekarang kita akan langsung menuju ke inti pembahasan. Tapi sebelumnya, kalau kamu baru di sini, jadi aku punya misi pribadi untuk jalan kaki dan bercerita selama 1000 hari. Dan ini adalah hari ke-36. Kalau nggak salah 36. Iya, 36. Dan ini adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Jika kamu ingin menjadi bagian dari sejarah ini, kamu bisa join menjadi Caminantes. Kamu bisa join membership sih. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ada foto you. Kita akan membahas tentang apa yang ditanyakan oleh kawanku tadi. Oke, berbicara soal rasa takut. Itu adalah mungkin bagi kebanyakan orang, lawan dari rasa takut itu adalah berani. Oke? Kebanyakan orang akan berpikir seperti itu. Kalau biar caranya nggak takut, ya harus berani. Mungkin orang akan berpikir seperti itu. Intinya, bagaimana cara untuk berani? Tapi aku punya sebuah definisi dari kata berani terlebih dahulu. Berani memulai suatu hal. Berani itu bukan berarti hilangnya atau absennya rasa takut. Oke? Rasa takut itu tetap selalu ada. Dalam memulai sebuah channel YouTube, dalam berbicara depan kamera atau apapun itu, akan selalu ada rasa takut. Dan justru rasa takut itu memang hal yang baik untuk diri kita. Kita berbicara soal rasa takut terlebih dahulu ya. Pak.
Nah, kalau kita sendiri, Pak. Sendiri. Iya. Oh. Nah, kalau kita berbicara rasa takut itu bisa memberikan manfaat. Contoh, kalau misalnya kita pernah dibohongin orang, ke depan kita akan jadi lebih waspada karena kita takut dibohongin orang lagi. Kalau kita pernah dikhianati, kita akan jadi takut ke depannya, takut untuk berhubungan dengan orang karena takut dikhianati lagi. Nah, itu fungsinya rasa takut tuh kayak gitu. Tapi seiringnya kita dewasa, seiring kita tambah umur, kadang rasa takut itu jadi sebuah hal yang overdosis bagi diri kita. Jadi rasa takut yang berlebihan, terlalu overanalyze. Aku pun juga ngerasa kayak gitu dulu ketika memulai channel YouTube. Bukan berarti kemudian aku tiba-tiba langsung berani kayak gini, langsung nge-vlog kayak gini. Enggak juga. Kalau aku berani, kalau kamu berani, itu bukan berarti kamu menghilangkan rasa takut. Rasa takut itu tetap ada, tapi bagaimana kamu merasakan rasa takut itu dan kamu bertindak untuk mengalahkan, dalam artian mengalahkan atau menutup rasa takut itu dengan sebuah alasan yang kuat. Ya, why? Alasan yang kuat itu bisa membuat rasa takut tadi itu hilang. Coba kamu bayangin aja ketika kita kecil gitu ya. Ketika kita kecil, kita banyak mencoba hal, tapi kita tidak pernah punya rasa takut dalam mencoba. Tapi seiring kita tambah dewasa, mungkin kamu berusia sepertiku 30-an, kamu udah banyak sekali mengalami kegagalan, kamu udah banyak sekali mendapatkan ejekan dari teman-teman, kamu punya banyak teman dibandingkan anak kecil. Memang pengalaman kita secara inputnya lebih banyak gitu. Dia pakai headset. Kadang karena kita dewasa, input kehidupan kita itu yang membuat kita takut. Yang tadi, ketakutan berlebihan tadi. Kalau usia kita 30-an, tentu teman kita banyak. Kalau kita mulai channel YouTube, kita akan dilihat oleh banyak teman kita. Sedangkan kalau misalnya anak kecil, mungkin temennya nggak sebanyak ketika orang dewasa. Oke? Jadi mereka mau ngomong depan kamera pun mereka nggak takut gitu loh. Tapi seiring kita dewasa, hal-hal logis tadi seperti pengalaman pernah ditertawakan, pengalaman pernah diceng-cengin, itu tuh jadi sebuah input data bagi tubuh kita yang justru malah membuat kita takut gitu. Membuat kita takut melangkah. Karena kita memang berpikir secara logis berdasarkan pengalaman input yang udah kita peroleh. Oke? Dari situ kita harus mengerti terlebih dahulu. Input pengalaman kita itu seiring bertambah dewasa membuat kita tuh jadi nge-freeze dalam melangkah atau bertindak action gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar hal-hal logis tadi, input tadi itu bisa dihilangkan? Ya, kamu butuh sebuah alasan yang kuat. Aku akan bercerita pengalamanku ya. Aku akan bercerita pengalamanku ketika di awal aku bikin channel YouTube. Mungkin kamu udah tahu ya kalau aku mulai channel YouTube itu dari konten tanpa muka. Aku gak berani ngomong depan kamera, bahkan ketika aku di usia hampir 30, aku mulai channel YouTube itu di usia 29. Dan itu usia yang penuh input tadi. Kalau aku ngomong depan kamera, aku nanti takut
diceng-cengin teman, takut jelek, takut ya kayak gitulah. Tapi setelah aku bikin banyak video channel tanpa muka tadi, ada momen dimana banyak sekali problem yang terjadi pada proses pembuatan videoku. Mulai dari komputernya error, terus mulai dari hasil rendering yang lama banget. Nah, aku berpikir waktu itu, wah ini kok kayaknya nggak sustain ya. Padahal aku udah bikin ya lumayan videonya ya, ada 30-an lah. Tapi setiap kali aku upload video pasti ada problem kayak gitu. Nah, pada akhirnya aku pun mengambil keputusan untuk ya udah, aku belajar ngomong depan kamera. Aku meninggalkan itu. Ya, aku mengatakan nggak sustain itu karena sumber dayaku itu terbatas. Komputerku biasa aja, jadi makanya setiap kali rendering pasti lama gitu. Nah, setiap kali rendering pasti lama, dan aku ngerjain cuma sendiri. Kadang setiap satu video aja itu butuh 4-5 hari video animasi waktu itu. Effortnya tuh gede banget itu. Nah, aku nggak mengatakan ya kalau style animasi, video animasi itu nggak bisa blow up dan nggak bisa sustain ya. Kalau kamu punya sumber daya, itu justru malah bagus tuh. Contoh lah ya kayak animasi, si channel animasi kok bisa. Tapi buat diriku yang ngerjain sendiri, alat seadanya, itu nggak make sense, nggak logis gitu loh. Nah, rasa takutku tadi untuk memulai untuk ngomong depan kamera itu ada, masih tetap ada. Tapi alasanku untuk belajar ngomong depan kamera itu lebih kuat gitu loh. Karena kalau diterusin pasti nggak sustain buat diriku gitu loh. Sehingga ya udah, aku belajar ngomong depan kamera. Jadi kayak alasan perasaan logis tadi, yang rasa takut tadi, itu dikalahkan dengan alasan logis yang jauh lebih kuat juga. Jadi pada akhirnya aku punya alasan untuk memulai. Apakah ketika pertama kali memulai itu langsung lancar? No, tentu saja enggak. Banyak sekali hal yang membuatku nge-freeze di tengah jalan. Dan sekarang aku nge-vlog pun di tengah jalan di keramaian kayak gini. Ini sebuah skill baru juga. Dulu aku nggak berani nge-vlog kayak gini. Tapi lagi-lagi aku punya alasan yang kuat untuk memulai, untuk mengalahkan perasaan-perasaan yang timbul dari pengalaman input kita, dari hal-hal yang pengalaman buruk yang udah kita miliki. Nah, jadi yang bisa kamu lakukan di sini adalah, kalau kamu merasa mungkin takut dinilai, takut hasilnya buruk, takut diceng-cengin, takut diliatin orang, kamu selama tadi ngikutin aku, apakah orang-orang ini memperhatikanku? No, mereka sibuk dengan dirinya masing-masing. Jadi sebenarnya aku pengen membuktikan bahwa kadang kita tuh terlalu overthinking. Orang-orang yang di sini, ya, orang-orang di sini, Pak, orang-orang di sini, mereka tuh sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka lari, mereka yang jalan kaki sendiri, mereka dengerin headset, mereka sibuk dengan dirinya masing-masing, gak ada waktu untuk ngurusin aku. Nah, aku juga pengen kamu tuh berpikir seperti itu loh. Kalau kamu takut dalam memulai suatu hal karena omongan orang lain, ya kamu bisa lihat lah
Gak ada yang peduli dengan dirimu gitu. Bahkan mereka ini sendiri juga orang-orang asing kan. Nah, yang harus kamu lakukan adalah mencari why. You have to be strong why, alasan yang kuat, alasan yang lebih logis lagi. Mungkin gini loh, kalau kamu nggak mulai channel YouTube, itu kamu udah tahu hasilnya, ya kamu akan gagal. Tapi kalau kamu mulai channel YouTube, kamu ada peluang untuk berhasil, meskipun juga ada peluang untuk gagal. Tapi at least kamu udah membuat sebuah peluang di situ. Wow. Ada sebuah teori yang mengatakan apa ya? Kadang kita tuh udah tahu selera kita di mana, tapi skill kita itu belum nyampe. Istilahnya apa sih namanya? Taste gap. Taste gap. Jadi gini, mungkin kamu udah tahu ya, video yang bagus itu seperti apa. Kamu ketika pengen mulai channel YouTube udah tahu video yang bagus seperti apa. Kamu konsumsi video-video itu seperti apa. Katakanlah katakanlah selera kamu itu ada di sini. Selera kamu di sini ya, oke. Tapi karena kamu belum memulai, karena kamu belum praktek, skill kamu itu di sini. Oke? Jadi di sini ada gap. Ada gap. Katakanlah selera kamu 10 ya. Terus skill kamu itu baru 1 atau 2. 1 lah, karena kamu belum mulai. Nah, di situ ada gap yang sangat besar. Sehingga ketika kamu mulai bikin video, udah pasti kamu akan kecewa dengan hasilnya. Udah pasti video tersebut gak akan bagus. Udah pasti itu. Bahkan aku pun yang udah bikin banyak video, katakanlah seleraku tentang video vlogging itu di 10 tadi ya. Tapi sekarang aku baru merasa skillku itu sekitar 5 atau 6. Masih ada gap, masih ada rasa nggak puas dengan video yang aku buat gitu. Jadi kayak ya akan selalu seperti itu. Apalagi kalau kamu baru mulai, pasti kamu akan takut hasilnya buruk, takut hasilnya cringe, itu udah pasti. Karena justru itu menunjukkan bahwa kamu punya selera yang tinggi gitu loh. Kamu punya selera yang tinggi. Tapi skill tersebut gak akan bisa kamu capai. Skill untuk memenuhi tes kamu itu gak akan mungkin kamu bisa capai kecuali kalau kamu praktek melatihnya. Dan ya aku bisa bilang lah, 50 video pertama kamu pasti akan jelek, pasti akan gak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Itu udah pasti. Tapi ya dalam 50 video itu pasti kamu akan banyak sekali improvement lah, banyak sekali peningkatan gitu ya. Wow. Kita muter-muter aja ya di sini ya. Jadi ya apa ya? Ya kalau ditanya bagaimana cara mengatasi overthinking tadi, ya overthinking tadi kan datang dari pengalaman buruk kita kan. Bukan nggak tiba-tiba datang kemudian kita malu. Buktinya anak kecil itu nggak punya overthinking karena belum ada input data terhadap dirinya. Nah, karena kamu udah dewasa, apalagi kamu udah usia 30-an seperti aku ya, katakanlah seperti itu, atau kamu usia 20-an lah, atau bahkan belasan, udah banyak input data tentang kegagalan, tentang rasa malu, tentang apapun itu yang membuat kamu itu jadi terlalu logis. Jadi logisnya itu berlebihan. Kamu terlalu
apa ya, ibaratnya tuh terlalu mikir resiko banget lah kalau orang bisnis lah. Sama halnya dengan orang bisnis kan. Orang bisnis kalau misalnya terlalu mikir resiko, ya itu bagus, tapi kalau nggak ada action sama aja. Kalau nggak ada action juga sama aja. Sendiri Pak? Ya, Udah berapa putaran? kali. Baru sekali? Ya. Oh. Ya. Sering rutin di sini? Rutin. Ini bulan apa? Cek kesehatan. Oh, udah cek kesehatan? Puskesmas. Oh, puskesmas. Iya. Biasanya di tensi apa aja Pak? Sesi ya. Macam-macam ya? Apa? Detak jantung. Oh, oke. Masih sehat ya Pak? Iya. Usia berapa? 68. Wih, 68? Iya. Berarti udah pensiun 8 tahun ya? 12. Loh, pensiun apa? 56 masih. Oh, 56. Oh, anu ya? BUMN. Angkatan? BUMN? Oh. Dulu BUMN apa? Kantor pos. Monggo. Tak. Oh, mau sini ya? Oh. Oh, rombongan itu. Oh iya. Dari mana Mas? Dari Bagelan saya. Oh, Bapak? konten langsung. Iya, tadi ngobrol-ngobrol nge-vlog. Masuk gak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa. Makasih. Ya, monggo Pak. Oh, ini ya? Oh. Oh, cek kesehatan ya. Ingatlah teori hukum Newton yang pertama, teori inersia. Bunyi hukum Newton yang pertama, benda yang diam akan cenderung tetap diam. Benda yang bergerak akan cenderung tetap konstan bergerak. Kalau kamu selama ini hanya menunda, terlalu overanalyze bahwa wah nanti takut gini, ya kamu akan cenderung diam. Tapi kalau kamu memulai sekecil apapun itu, ya pasti kamu cenderung akan terus bergerak. Nah, itu dari hukum fisika aja udah berbunyi seperti itu ya. Jadi bagaimana kamu bergerak? Sebenarnya kamu gak butuh sebuah video yang fenomenal di video pertama kamu. Kamu gak butuh video yang langsung mendapatkan 100.000 views atau 1 juta, ya kalau bisa syukur-syukur sih. Tapi kamu cuman butuh sebuah momentum. Ya kayak ibaratnya tuh sebuah, aku akan berikan sebuah analogi yang menarik kan. Mobil yang mogok itu kan diam ya. Katakanlah berat mobil itu berapa ya? Berat massa mobil itu 100 kilo. Oke, 100 kilo. Itu adalah beban. 100 kilo itu bisa kamu bayangkan itu sebagai hal yang menunda kamu, seperti takut gagal, takut dikata-katain orang, takut dicemooh orang. Itu beban kamu 100 kilo. Nah, kalau kamu hanya punya daya dorong 50 kilo, atau alasan logis kamu, alasan memulai kamu itu enggak kurang kuat atau kurang besar, hanya 50 kilo, ya tentu mobil itu enggak akan bisa jalan gitu, oke? Tapi kalau kamu punya alasan kuat, Assalamualaikum. Ya, lanjut. Kalau kamu punya alasan kuat, alasan kuat itu katakanlah beban tadi 100 kilo ya, dan alasan itu 150 kilo, dimana seperti yang pernah aku ceritakan tadi, alasan aku ketika pertama kali ngomong depan kamera itu ada alasan yang sangat kuat. Mobil tadi yang mogok tadi didorong oleh daya 150 kilo, itu akan berjalan.
Dan ketika mobil mogok tadi didorong, dia akan cenderung terus berjalan, tidak diam lagi. Nah, itu ada sebuah penggambaran yang sempurna. Ketika kita stuck, ketika kita bingung mau ngapain, kamu selalu ingat mobil tadi. 100 kilo. Mungkin ya hal-hal yang kamu rasakan tadi, yang kamu takutkan tadi. Ganti yang lambung. Gak ada sinar matahari ya. Mungkin itu aja yang bisa aku berikan pengalamanku tentang bagaimana cara mengatasi overthinking. Ya pada intinya adalah rasa takut itu bukan suatu hal tabu. Wajar punya rasa takut. Tapi ketika kamu ingin memulai sesuatu hal, rasakan rasa takut itu dan cari alasan yang kuat agar kamu bisa mengalahkan rasa takut itu. Agar kamu bisa mendorong beban yang berat tadi dengan alasan yang lebih berat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di Jalan Pagi selanjutnya.